Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Bapak Ibu, peserta pelatihan penguatan moderasi beragama yang berbahagia, hari ini saya mendapatkan amanah untuk bersama Pak Ibu, kita saling sharing bersama terkait mata pelatihan analisis sosial dengan perangkat menggunakan analisis gunung es. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah Akbar. Luar biasa, dari wajah-wajahnya, dari tampan-tampannya ya, ini sangat sehat ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita samakan dulu frekuensi semangat kita di ruangan ini. Mohon izin boleh berdiri Bapak Ibu. Oke, nanti kalau saya katakan semangat pagi, maka Bapak Ibu kepalkan tangan di dada, ya. Katakan pagi 3 kali, pagi, 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 dahsyat. Oke, kita tes ya, kita samakan frekuensi ruang ini biar sama-sama kita semangat. Oke, kita tes semangat pagi. Pagi, 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 dahsyat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa semangatnya ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebenarnya sudah kenalkah dengan saya? Belum ya? Oke, belum ya. Oke, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu secara singkat. Nama saya Jeffrey Arijal. Panggil saya Jeffrey, saya Widya Suara, Balai Diklat Keagamaan Medan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada mata pelatihan kita, yaitu analisis sosial dengan menggunakan perangkat analisis gunung es. Ya, kita akan review terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi ini. Sebelumnya Bapak Ibu sudah mendapat materi apa saja nih? Ayo. Asumsi, Pak. Udah asumsi. Kemudian skenario thinking. Skenario thinking. Kemudian peta jalan moderasi beragama. Peta jalan moderasi beragama. Oke, baik, terima kasih Ibu Cut ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk mata pelatihan ini. Hasil belajar dari mata pelatihan ini ialah ya, setelah menyelesaikan pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis kasus sosial keagamaan dengan menggunakan analisis perangkat gunung es. Kemudian hasil belajar, indikator hasil belajar pada mata pelatihan ini adalah yang pertama, menjelaskan struktur analisis gunung es, kemudian yang kedua, menganalisis kasus sosial keagamaan menggunakan perangkat analisis gunung es. Baik, Bapak Ibu semuanya, masih semangat? Semangat. Semangat ya, luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu sudah pernah mendengarkah analisis gunung es atau iceberg analysis? Sudah pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Oke, kalau sudah pernah dengar, strukturnya apa saja? Iya. Pola dan tren. Oke, baik, terima kasih Bu Irja, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Irja. Oke, selanjutnya apa lagi selain pola dan tren? Struktur penyebab. Oke. Oke, silakan Bu Nanda. Mental model. Pak. Mental model ya. Tadi pertama apa Bu Irja? Pola dan tren. Oke, yang kedua struktur penyebab. Yang ketiga Mental model. mental model. Oke, berarti Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini sudah memahami terkait tentang struktur dari analisis iceberg atau analisis gunung es ya. Nah, kalau sudah memahami itu, saya dengan lebih mudah nantinya ketika memberi sebuah kasus, kita akan menyelami sebuah kasus, kita akan menganalisis kasus sosial keagamaan dengan menggunakan teori analisis iceberg ya. Tadi ada pola dan tren ini bagaimana ya? Pola ini sama, selalu berulang di seluruh Indonesia ini sama polanya, terjadi kasus ini dengan pola yang sama. Kemudian ada yang kedua tadi struktur penyebab ya. Struktur penyebab ini berkaitan dengan ya aturan regulasi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada mental model. Bagaimana mental orang-orang yang ada di dalam kasus tersebut. Oke, baik kawan-kawan semua, untuk lebih memudahkan kita langsung action praktek. Siap? Siap ya. Oke, kita akan bagi kelompok nih. Akan bagi kelompok, 2 kelompok saja. Nanti silakan hitung Bapak Ibu, karena 2 kelompok, 1, 2. Setelah 2 kembali ke 1 lagi. Oke, kita mulai dari Ibu Hirja. 1, 2, 1. Oke, silakan Bapak Ibu, yang 1 bertemu dengan 1, yang 2 bertemu dengan 2. Oke, dipersilakan untuk berkumpul dengan teman-temannya, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Oke,
Ini mejanya, boleh pakai meja? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah terbentuk kelompoknya. Saya akan membagikan kasus kepada masing-masing kelompok ya. Ini kasus kelompok 1, ini kasus kelompok 2. Kemudian saya akan memberikan spidol dan kertas flip chart. Oke, ini spidolnya. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ialah silakan Bapak Ibu membaca terlebih dahulu kasus yang sudah ada di tangan Bapak Ibu ya, dibaca dulu kasusnya. Oke, dibaca kasusnya. Setelah dibaca kasusnya nantinya silakan Bapak Ibu analisis kasus tersebut ya. Tuliskan di dalam kertas flip chart ini dimulai dari pola dan tren, kemudian struktur penyebab, kemudian yang ketiga mental model. Oke, silakan dibaca. Gimana? Sudah selesai dibaca? Sudah ya. Nah, kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu tuangkan, Bapak Ibu tuliskan di dalam kertas flip chart. Ya. Tadi pola dan tren, struktur penyebab, kemudian mental model. Oke. Oke, gimana, Bu Cut? Ya, silakan, Bu Ira. Ya, Ada masalah, ada kendala? Mau nanya, Pak. Kalau mental model itu berarti dia batasannya sampai mana ya, Pak ya? Iya, batasan mental model ini, Ibu Cut, bagaimana kita melihat mental di kasus ini, orang-orangnya seperti apa mentalnya? Oke. Kalau struktur berarti hanya cukup pada tahap regulasi saja, Pak. Tidak misalnya mencakup kalau yang dilihat di slide kan ada budaya, Pak, kebijakan, kemudian sistem, kemudian tradisi ya, Pak. Iya, benar, Bu Cut. Kalau doktrin termasuk ya, Pak ya? Doktrinnya, Bu. Oke. Ya, oke, Terima silakan. kasih, Pak. Silakan kelompok 1 ya untuk menuliskan apa yang sudah didiskusikan dalam kertas flip chart ini. Kelompok 2 gimana? Ada kendala dalam Pola dan tren Iya. ini langsung ambil dari sini ya? Ya, Pak. Setelah Bapak baca kasus ini, ya kita akan tahu bagaimana pola dan tren, terus struktur penyebab dan mental model. Nah, kalau sudah kita mengetahui, menganalisisnya, silakan ya Bapak Ibu tuliskan dalam kertas flip chart ini. Nanti setelah selesai diskusi, kita akan presentasi ya masing-masing kelompok. Iya, benar Ibu. Sudah siap mulai tempel langsung. Oke, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai ya, luar biasa, cerdas-cerdas ini. Nah, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Nggak ada yang mau ya? Nah, kalau nggak, Kami, Pak. oh, ini mau juga ya? Nggak mau ya? Kalau supaya lebih fair dan lebih sportif, kita undi pakai meja putar ya? Oke. Oke, kita undi siapa yang maju terlebih dahulu kelompoknya. Oke, ini kelompok 1 dan kelompok 2 karena hanya 2 kelompok. Oke, kelompok 2 ya. Benar. Oke. Silakan kelompok 2 untuk menempelkan hasil diskusinya. Temennya boleh dibantu, silakan Bu, biar ini. Iya, biar sama-sama presentasi ya. Oh, lagi enak badan. Siapa yang presentasi? Bu Cut atau Bu Ira? Oh, Bu Ira ya. Bu Ira. Oh, Bu Ira. Bu Icut nampingi Bu Ira. Oke. Oke, baik. Sana. Kami sudah berdiskusi Pak untuk pola tren ini yang kami dapatkan. Yang pertama ada lingkungan keluarga, Ya. kemudian keyakinan, dan poin ketiganya adalah larangan menghormati benda mati. Sementara untuk yang struktur, poin-poin di sini ada 3. Jadi yang pertama itu adalah doktrin keluarga, kemudian kurang pembinaan keagamaan, dan yang ketiga kurangnya sikap nasionalisme. Nah, hal ini mungkin yang harus dibentuk sedini mungkin ya Pak ya. Kemudian kalau untuk mental model itu terkait dengan menghormati benda mati sama dengan menginginkan keyakinan. Ingkari keyakinan ya. Maaf Pak, mengingkari keyakinan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah hasil presentasi ini ada yang mau ditambahkan atau ada masukan dari kelompok lain? Ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak. Biar saja Sudah luar biasa ya? Semua, Pak. Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
sekarang kita beri kesempatan karena hanya 2 kelompok. Silakan kelompok terakhir ya untuk menempel hasil diskusi kelompok 1. Ya. Oke, ditempel di sebelahnya. Teman-temannya boleh bantu. Siapa yang jadi juru bicara ini? Ya, Pak. Oh, Pak Sarijal ya. Baik, terima kasih dari hasil diskusi dari kelompok kami. Ikon Persatuan Gereja Buddha tolak renovasi masjid. Polarnya mayoritas penguasa, struktur penyebab pembangunan rumah ibadah harus berdasarkan persetujuan PGJJ, kemudian mental modalnya anggapan gereja harus lebih megah dari rumah ibadah lain. Itu dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke, tadi eventnya apa Pak? Bahas kasus apa? Terkait dengan persatuan gereja-gereja Jayapura tolak renovasi masjid. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang lain ada yang memberi masukan atau pertanyaan dari kelompok 1? Atau ada hal yang mengganjal, ada yang tidak sesuai dari... Ada? Mantap? Mantap. Oke, mantap. Luar biasa. Kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa ya, Bapak Ibu sudah memahami ya terkait tentang struktur analisis iceberg, ya, analisis gunung es. Nah, Bapak Ibu sekalian, analisis gunung es ini bisa digunakan untuk menganalisis kasus-kasus sosial keagamaan yang lain. Bukan hanya kasus ini saja. Ini hanya sebagai sampel, hanya sebagai contoh ya untuk kita mencoba menganalisis kasus keagamaan. Kita bisa mencoba menganalisis kasus misal tentang keluarga kita. Kenapa anak kita malas sekolah? Nah, kenapa prestasinya ini menurun? Ini kita bisa selami, ya, kita bisa cari bagaimana pola anak kita, bagaimana struktur anak kita menyebabkan anak kita itu prestasinya menurun. Kemudian bagaimana mental model anak kita, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, analisis iceberg ini, ya, sebuah analisis yang nantinya bisa digunakan untuk penelitian Bapak Ibu, ya, atau hal-hal yang bisa untuk menganalisis kasus-kasus sosial keagamaan atau kasus-kasus yang lain. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, silakan Pak Sarijal. Jadi terkait dengan analisis kasus, apakah hanya menggunakan iceberg ini saja yang bisa kita gunakan? Apa tidak ada analisis lain? Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sarijal. Luar biasa pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, apakah hanya analisis iceberg saja atau analisis gunung es ini yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah kasus dalam moderasi beragama? Nah, sebenarnya Pak Sarijal dan Bapak Ibu semuanya, untuk menganalisis sebuah kasus banyak metode yang bisa digunakan selain iceberg ini ya. Bisa menggunakan analisis SWOT, terus analisis Fishbone ya. Dan banyak analisis lain. Dan iceberg ini hanya salah satu, ya. Ada salah 2, ada salah 3, ya. Hanya satu di antara beberapa metode yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah kasus. Jadi bisa saja menggunakan analisis yang lain, Pak Sarijal. Jadi kalau dalam moderasi beragama ini yang digunakan untuk memudahkan menyelami sebuah kasus, ya ini menggunakan analisis iceberg. Ada lagi yang mau ditanya, Bapak Ibu? Cukup? Oke, luar biasa. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita, saya ingin menyamakan frekuensi pengetahuan kita terkait tentang analisis iceberg. Ayo sama-sama kita sebutkan unsur atau instrumen yang terdapat dalam analisis iceberg apa saja? Pertama dari pola dan tren. Oke, luar biasa. Yang kedua? Struktur penyebab. Yang ketiga? Mental model. Oke, baik, luar biasa ya. Bapak Ibu sudah paham ya terkait tentang unsur analisis iceberg ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita simpulkan bahwa analisis iceberg ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kasus sosial keagamaan. Dan pola dan tren, struktur penyebab, mental model ini bagian dari struktur analisis iceberg. Terakhir untuk menutup pertemuan kita, saya ada quote of the day untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, bacalah, bacalah, bacalah. Semakin banyak kita membaca, maka akan membuka cakrawala berpikir kita, sehingga kita tidak terjebak oleh berita-berita hoax. Hari ini Bapak Ibu, kriminalitas, ya, isu-isu saat ini sangat seksi, sehingga ketika kita termakan oleh berita hoax, maka ini akan memicu yang namanya kerusuhan, yang mana bentrok antar agama, antar suku, antar bangsa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pagi, 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 Daja.